Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen, di mana ceritanya ini sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 324 bertepatan dengan bab ke 1534. Setelah itu Yi Chen teringat sesuatu dan segera berkata, "Oh ya istriku, aku hanya pulang 1 atau 2 hari dan akan segera berangkat ke Jepang. Waktu itu aku sudah mengatakan padamu kalau ada pelanggan di Jepang yang terus mendesakku." Securan mengganggu dan bertanya, "Berapa lama kamu akan berada di sana?" "Tahun baru Imlek tinggal setengah bulan lebih dan banyak perusahaan yang bersiap libur. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu dan baru bekerja lagi setelah tahun baru?" Chen tersenyum dan berkata, "Aku sudah berjanji sehingga tidak bisa boleh melanggar janji. Tapi kamu tenang saja, seharusnya selesai dalam beberapa hari saja. Sebenarnya Jepang tidak terlalu jauh, hanya 2 jam lebih kalau langsung terbang dari Jinling." "Baiklah." Zhao Curan mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus jaga dirimu baik-baik di Jepang. Di sana tempat asing. Jangan sampai menyinggung orang supaya tidak ditindas orang setempat." "Baik." Ichen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih tidak tahu kemampuan suamimu sendiri? Apakah aku pasti tidak akan ditindas orang?" Cucuran memelototnya dan berkata, "Aku tahu kamu hebat bertarung, tapi lebih baik jangan ada masalah." Ichen mengangguk, Tenang saja istriku, aku akan berhati-hati." Tiba di Thomson kelas atas, mobil baru tiba di halaman Villa Malan yang memakai gips keluar dengan wajah berseri-seri. Dia tahu kalau si Curan pergi menjemput Yi Chen di bandara, jadi dia terus menunggu kepulangan Yi Chen. Alasan utama yang dia menunggu kepulangan Yi Chen karena Yi Chen telah berjanji akan membawakan hadiah untuknya dari Yanjing. Waktu itu Yi Chen menghadiahkan 1 set produk perawatan kulit kaviar seharga ratusan ribu sehingga dia sangat puas dengan menantu yang royal ini. Dia pikir kalau Yi Chen pasti akan memberikan hadiah berharga untuknya kali ini juga, sehingga dia sudah tidak sabar menunggunya. Malan segera menyambut Yi Chen yang turun dari mobil sambil tersenyum dan berkata dengan senang, "Aduh, menantuku yang baik, menantu baikku, akhirnya kamu pulang. Ibu sangat kangen padamu selama beberapa hari ini." Yi Chen merasa tidak terbiasa dengan sikap baik Malan ini. Meskipun sudah ada perubahan besar Malan sebelumnya, tapi dia pertama kali mengatakan kata-kata yang membuat merinding ini. Malan berkata lagi saat ini, "Kamu tidak tahu kalau ibu sangat mengkhawatirkanmu selama beberapa hari ini karena kamu tidak pernah berpergian jauh. Ibu takut kamu tidak terbiasa di luar, tidak bisa makan dan tidur dengan baik." Ibu terus memikirkan masalah ini. Ichen mengangguk sambil tersenyum. "Ibu, terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja selama beberapa hari ini." "Baguslah kalau begitu." Malan bernapas lega lalu segera melihat ke dalam mobil. Karena Yi Chen menyetir, maka dia tidak bisa memegang hadiahnya. Jadi melihat ke dalam untuk melihat apakah ada hadiah yang dibawa pulang Yi Chen. Suaminya Xiao Changkun juga keluar. Saat ini dia memegang seutas manik-manik cendana merah yang biasa-biasa saja. Dia berkata sambil tersenyum, "Yi Chen, kamu sudah pulang? Bagaimana dengan masalah di Yanjing selama beberapa hari ini?" Yi Chen tersenyum, "Ayah, semuanya berjalan lancar." Bentar ya. Malan melihat ada beberapa kantong di kursi belakang, tapi kaca film jendela membuatnya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Maka dia segera bertanya, "Menantuku baikku, barang apa yang ada di kursi belakang? Apa hadiah untuk kami?" Ijen mengangguk dan tersenyum. "Aku membelikan hadiah untukmu dan ayah dari Yanjing." Aduh, Malan terlihat senang dan berkata dengan semangat, "Kamu memang menantu baik yang selalu memikirkan kami. Cepat-cepat bawa keluar dan perlihatkan kepada ibu hadiah apa yang kamu belikan untuk ibu."
Yichen tersenyum melihat Malan yang sudah tidak sabaran lagi. Dia membuka pintu kursi belakang dan mengeluarkan banyak kantong belanja Hermes. Mata Malan melotot begitu dia melihat ada begitu banyak Hermes. Dua sinar berkilau langsung terlihat. Dia berkata senang di dalam hati, ya Tuhan, barang merek Hermes, tas Hermes sangat mahal. Mungkin Yichen tidak akan membelikannya untukku, tapi mungkin satu sal Hermes juga akan seharga beberapa puluhan ribu. Oleh karena itu dia segera maju dengan semangat, menutup mulut dan berkata dengan senang, aduh, Hermes, kamu royal sekali, menantu baikku. Kamu membeli barang Hermes apa untuk ibu? Yichen mengeluarkan beberapa kotak yang ukurannya berbeda lalu memberikan kepada Malan. Ibu yang besar ini adalah tas Hermes yang cocok dengan dirimu. Kamu lihat suka atau tidak? Kamu lihat suka atau tidak? Malan hampir melompat kegirangan begitu mendengar itu adalah tas. Gila, ini benar-benar tas. Ya Tuhan, menantu baikku, kamu benar-benar royal terhadap ibu. Malan terus menginginkan sebuah tas bagus, tapi tas miliknya yang paling bagus selama ini adalah tas LP model biasa yang harganya sekitar 15.000 yuan. Di matanya, tas Hermes adalah tas yang hanya mampu dimiliki oleh orang kaya, orang tingkat 1 dan tingkat kedua bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dia bahkan tidak pernah bermimpi untuk mempunyai tas Hermes, tapi hanya berani memikirkannya saja sewaktu dirinya masih memegang uang. Dia juga tidak tega menghabiskan 100 sampai 200 ribu yuan untuk membeli sebuah tas Hermes. Ketika dia memikirkan ini, Yichen bahkan menghadiahkan sebuah tas Hermes. Hari ini dia benar-benar kejutan besar untuknya. Dia segera membuka pembungkusnya lalu mengeluarkan sebuah tas yang harganya 100.000 yuan lebih. Wajahnya berseri-seri dan berkata, gila, tas ini bagus sekali. Aku sangat menyukainya. Dan melihat ke arah Yichen setelah itu lalu menyanjungnya, aduh menantu baikku, kamu benar-benar royal. Kamu bahkan membelikan tas semahal ini untuk ibu. Yichen tersenyum. Baguslah kalau Anda suka sekali. Malan memeluk tas dengan senang. Dia berkata, Aku benar-benar buta dulu. Aku tidak melihat kalau menantu baikku memiliki potensi yang begitu besar. Menantu baikku, kamu jangan perhitungan masalah dulu dengan ibu. Yichen mengangguk pelan. Orang seperti Malan bisa disogok kalau memberikan sedikit keuntungan padanya. Malan telah tunduk padanya, tidak terlalu beradu kekuatan dengannya lagi, juga tidak perlu mengirimkan ke penjara selama beberapa hari. Tapi bagus juga kalau seperti ini. Malan tidak akan sadar kalau tidak menderita. Dia akan menjadi lebih berhati-hati setelah merasakan beberapa penderitaan. Kemudian Yichen mengeluarkan 2 kotak kecil dan memberikannya kepada Malan. Dia berkata, ibu, ini masih ada 2 hadiah untukmu lagi. Hah, masih ada hadiah untukku? Malan sangat senang dan hampir berlutut kepada Yichen. Baik sekali, bahkan masih ada hadiah lain lagi setelah menghadiahkan tas Hermes. Dia benar-benar suka dengan menantu baiknya ini. Karena itu dia segera mengambil kedua kotak itu dari tangan Yichen dan segera membukanya. Wow, shawl Hermes, cantik sekali. Sekarang sedang musim dingin dan bisa dipakai sekarang. Harganya mahal bukan? Yichen mengangguk. 2 sampai 30 ribu. Aduh, menantuku royal sekali, kamu membelikan sal semahal ini untukku. 2 sampai 30 ribu. Harga ini bisa membeli sebuah mantel bulu. Setelah itu Malan membuka 1 kotak lagi dan berkata dengan kaget, aduh, ini adalah ikat pinggang Hermes klasik. Menantu baikku ini sudah lama menyukai Ibu sudah lama menyukai ikat pinggang ini. Aku merasa sayang membelinya. Tidak diduga kamu bisa mewujudkan impianku. Cacangkun terlihat cemberut dan bertanya, menantu baikku, apakah kamu tidak membawakan hadiah untuk ayah? Yichen berkata, ada. Aku menyiapkan beberapa hadiah untuk Anda. Setelah itu Yichen memberikan 2 kotak Hermes kepadanya. Cacangkun menepuk pahanya dan berkata dengan senang, aduh, benar-benar ada hadiah untukku.
benar-benar menantu baikku. Dia membuka kotak pertama, itu adalah ikat pinggang pria. Kepala sabuknya adalah huruf emas H dan terlihat berkilau di bawah sinar matahari. Secangkun menepuk tangan karena senang. Aduh, model ikat pinggang yang sama dengan Xu Jiayin. Ikat pinggangnya itu sangat populer waktu itu. Yichen mengangguk dan berkata, ikat pinggang ini telah menjadi tanda untuk pria sukses. Secangkun menghela nafas. Aduh, aku juga termasuk orang sukses. Tinggal di pilot Thompson kelas atas yang besar mengendari mobil BMW seri 5, memakai ikat pinggang Hermes, lalu akan memakai rantai emas besar kelak, jam tangan emas. Aku akan menjadi orang kelas atas. Securan berkata tanpa daya, ayah, apakah kamu pernah melihat orang tua yang memakai rantai emas besar dan memamerkannya? Itu dipakai anak muda. Secangkun tertawa. Aku hanya asal bicara saja. Setelah itu dia mengedipkan mata kepada Yichen. Menantu baikku, kapan kamu akan menghadiahkan jam tangan emas untukku? Aku melihat salah satu jam Rolex akhir-akhir ini. Jam tangan itu sangat bagus. Yichen tiba-tiba teringat. Sepertinya Hanmaking pernah menghadiahkan sebuah jam emas Rolex kepada mertuanya. Harganya 300 sampai 400 ribu. Tapi Secangkun takut Mahlan akan curiga, jadi dia tidak berani memakainya. Dia mengungkit masa Rolex sekarang. Dia seharusnya ingin aku menyetujui permohonannya ini. Jika seperti itu, dia bisa memakai jam tangan Rolex pemberian Hanmaking dengan terang-terangan. Meski Mahlan melihatnya, dia bisa memberitahu Mahlan kalau itu adalah jam pemberian dariku. Ketika memikirkan ini, Yichen mendesah di dalam hati. Mertuanya kasihan juga, dia harus merencanakan sesuatu terlebih dahulu demi bisa memakai hadiah pemberian pacar pertamanya yang baik dirinya menolong. Oleh karena itu, Yichen berkata kepada Secangkun, ayah, Anda tenang saja, jam Rolex bukan? Aku akan mengaturnya. Secangkun sangat senang ketika mendengarnya. Dia ke depan dan memegang tangan Yichen, lalu berkata, menantu baikku, hanya kamu yang benar-benar paham dengan diriku. Lalu dia mengedipkan mata kepada Yichen dan terlihat penuh syukur. Mahlan yang ada di samping berkata dengan kesal, Secangkun, kamu benar-benar tidak tahu malu. Orang tidak berguna sepertimu pantas memakai jam tangan Rolex. Jangan coba-coba memeras uang menantuku. Setelah itu Mahlan segera berkata kepada Yichen sambil tersenyum, menantu baikku, ibu juga tidak ada jam bagus. Bagaimana kalau kamu membelikan untuk ibu nanti? Securan ada di mobil sewaktu Secangkun memamerkan hadiah Rolex dari Hanmaking kepada Yichen. Jadi Securan tahu ayahnya meminta Rolex dari Yichen hanya demi mencari sebuah alasan untuk bisa memakai jam Rolex pemberian Hanmaking. Meskipun hati Securan merasa kurang nyaman, tapi ketika memikirkan hubungan ayah dan ibu dulu juga penderitaan yang telah dia terima selama ini, maka dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Tapi Securan tidak menyangka kalau ibunya akan meminta Yichen untuk membelikan jam Rolex untuknya juga. Dia segera berkata kepada Mahlan, ibu, jam tangan Rolex dipakai oleh pria, tidak bagus kalau kamu yang memakainya. Jika kamu suka, aku akan membelikan jam tangan Tissot untuk wanita. Mahlan berkata, kamu jangan mencoba membodohiku. Jam tangan itu sangat murah, bisa dibeli dengan harga beberapa ribu saja. Yang kelas bawah tidak sampai 3.000. Mana bisa dibandingkan dengan Rolex. Aku tidak mau. Yichen langsung berkata, ibu, aku sudah membeli banyak barang di Yanjing. Hidup kita akan kesulitan jika aku membelikan jam tangan emas untukmu dan ayah. Aku kenal dengan seseorang yang menjual jam tangan palsu. Jam tangan yang dijual terlihat sama persis dengan jam tangan asli, sama sekali tidak terlihat kalau itu jam palsu. Selain itu harganya murah. Bagaimana kalau aku membelikan untukmu dan ayah untuk dipakai terlebih dahulu? Mahlan yang sekarang bukan lagi wanita gila yang suka memberikan kritikan pada
lagi, dia menjadi lebih kalem karena Yi Chen memperlakukannya sedikit lebih baik. Begitu mengingat Yi Chen telah membelikan begitu banyak Hermes untuk dirinya, dia tidak meminta Yi Chen membelikan jam tangan emas untuknya lagi. Dia segera berkata, "Aduh, menantu baikku, ibu hanya sembarangan bicara saja. Ibu tahu kalau kamu tidak mudah menghasilkan uang. Begini saja, kamu belikan jam palsu untuk ayahmu dulu. Biarkan dia memakainya dulu. Ibu tidak perlu." Dia menambahkannya lagi setelah itu, "Ah, menantu baikku, kamu jangan melupakan ibu kalau kamu mendapatkan pekerjaan Feng Shui dan menghasilkan uang banyak." Li Chen mengangguk, "Tidak masalah, aku pasti tidak akan melupakanmu kalau aku mendapatkan banyak uang kelak." Setelah itu dia mengedipkan mata kepada Xiao Changkun dan berkata, "Ayah, bagaimana kalau aku minta temanku mencarikan sebuah jam tangan replika Rolex untukmu? Lagi pula orang biasa tidak akan bisa melihatnya karena terlihat sama dengan aslinya." Mana mungkin Xiao Changkun tidak tahu maksud Yi Chen. Pokoknya dia hanya perlu mencari sebuah alasan untuk bisa memakai jam Rolex pemberian handmaking. Alangkah bagusnya kalau Malan berpikir kalau itu adalah jam palsu. Maka dia segera mengangguk dan berkata, "Aduh, tidak masalah juga meskipun palsu. Aku hanya ingin pamer saja. Sayang kalau membeli yang asli." Yi Chen berkata, "Kita putuskan begitu saja. Aku akan menelepon temanku nanti dan memintanya membuatkan replika yang bagus untukmu." Xiao Changkun langsung tertawa senang. "Baik-baik." Yi Chen mengeluarkan teh pemberian Tang Sihai dan memberikan kepada Xiao Changkun. "Ayah, aku meminta orang untuk mencarikan teh bagus untukmu. Jangan..." Sorry guys, sepertinya kita akan akhir dulu ya, karena ada sedikit gangguan ini ya. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.